Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum mengenai Lailatul Qadar, di mana kita sudah melaksanakan puasa Ramadan di 20 hari menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu di mana malam-malam itu kita akan berjumpa dan mendapatkan Lailatul Qadar. Seperti diterangkan dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di sini ada sebuah arti tersirat, yaitu Lailatu yang berarti malam dan Qadar artinya kemuliaan. Dari dua kata tersebut yang berarti hayya rajulun lahu qadar, ini orang mempunyai kemuliaan, hayya rajulun lahu qadar. Di sini juga berarti kata sempit, karena layaknya malaikat yang turun membuat sempit ruangan di sekelilingnya. Pada saat itu dikatakan sempit, disempitkan rezekinya. Tanazzalul malaikatu waruh, turunnya para malaikat bersama nur atau cahaya, dan ruh dari Jibril, induknya para malaikat. Andai malaikat berwujud padat, maka ruangan ini akan sempit. Karena malaikat diciptakan Allah dari cahaya, sebanyak apapun dikumpulkan di ruangan ini cahaya 100 watt, 1000 watt tidak membuat sempit. Akan tetapi pada waktu itu, di waktu pagi adalah ciri-ciri Lailatul Qadar, di mana para malaikat turun semua ke bumi di saat matahari seakan-akan tidak bercahaya. Kenapa redup dan tidak bercahaya? Karena kecepatan para malaikat menembus kecepatannya cahaya 300 km per detik. Ribuan, ratusan, jutaan, bahkan miliaran malaikat naik ke langit pada saat cahaya matahari bisa terkalahkan oleh nur. Atau malaikat yang bercahaya dikatakan jismun nur ainun. Pada malam Lailatul Qadar ada kata-kata qadar di dalamnya yang berarti dari huruf qaf, dal dan ra, yang berarti takdir. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar atau menurut ukuran. Dalam Quran surat Al-Qamar surat 54 ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Takdir, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, adalah perkara yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah ditulis dalam pena dari segala sesuatu yang akan terjadi hingga akhir zaman. Dari terjemahan Al-Wajid Akidah Salafi Salih Aswaja. Allah tidak menyebut kapan malam itu datang, dan Allah hanya menyebut terjadinya pada suatu malam. Di sini dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat sampai terbit fajar.
Selamat pada malam itu ketika kita melewati malam Lailatul Qadar. Selamat dari malapetaka, selamat dari godaan syaitan yang terkutuk, selamat dari keburukan dan selamat dari kejahatan. Dipenuhi dengan keselamatan ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita meramaikan surau, langgar, musola, masjid, atau kita mulai sholat maghrib, isya, dan zikir berdoa. Mengikuti sholat sunat tarawih, membaca tadarus Al-Quran, witir, kemudian qiyamul lail. Jadi pada malam Lailatul Qadar, di malam-malam ganjil, banyak-banyaklah meminimalisir tidur. Kita banyak berzikir, bertahmid, bertasbih, dan bertakbir. Pada malam-malam ganjil itu, kita sholat subuh berjamaah. Karena sholat subuh berjamaah dikatakan man sholat subha fi jamaah, pahala seperti sholat sepanjang malam. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh yang pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Jika kita menolong agama Allah, dikatakan innallaha khalaqa maqadir. Kita tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Atau la yaruddul qadaro illa doa. Dari hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Pada malam itu, segala perkara kebijaksanaan ditetapkan pada malam itu. Dikatakan dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 4. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dalam malam-malam itu kita banyak-banyak berdoa memohon ampun kepada Allah, memintakan untuk menghapus segala dosa dan kesalahan kita, hingga dosa dan kesalahan kita dihapus pada malam itu. Allah kuasa untuk menghapuskan dosa dan membiarkan takdir itu apa adanya. Pada masa dahulu di kisah Bani Israel, mereka itu dalam usianya 80 tahun, begitu juga mereka melaksanakan ibadah itu 80 malam. Mereka siangnya berjihad, kemudian malamnya melakukan qiyamul lail. Kemudian para sahabat merasa sedih. Mana mungkin kami bisa seperti mereka seperti itu ya Rasulullah. Kami mencari makan dan lain-lain. Jadi pada masa itu kisah Bani Israel, mereka itu ketika siang berjihad, kemudian malamnya sholat qiyamul lail dan memohon ampun kepada Allah hingga ibadah mereka terus menerus. Kemudian para sahabat itu merasa sedih. Kenapa? Karena ibadah apa yang bisa dikerjakan seperti halnya pada masa Bani Israel saat itu. Mendengar itu Rasulullah terdiam. Allah muliakan umat Rasulullah dengan menurunkan surat Al-Qadar ayat 1-5. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. 1000 bulan angka tertinggi dalam hitungan. Alfi atau alfu sama dengan 1000 atau 1000, 1 juta. Angkanya lebih tertinggi tanpa batasan. Jadi Allah mengatakan Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam yang lebih mulia dari 1000 malam. Ketika kita beribadah, bermunajat kepada Allah, tetapi Allah akan merahasiakan, tidak ada yang tahu yang mendapat malam Lailatul Qadar. Marilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, manfaatkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini dengan beritikaf, bermuhasabah, merenung tentang apa yang harus kita bawa untuk persiapan
persiapan menjelang hari akhirat nanti. Disinilah kesempatan kita untuk merubah diri menjadi yang lebih baik. Di malam-malam Lailatul Qadar lebih banyak berzikir, bertasbih, bertahmid dan memuji keagungan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam Lailatul Qadar jangan sampai dilewatkan. Semoga bahasan ini bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.